Halo, selamat siang. Assalamualaikum bro, apa kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan selalu tetap berkarya. Alhamdulillah, setelah hampir 5 bulan kita nggak upload video, kita nggak belajar bareng lagi karena kesibukan kemarin, ya usaha-usaha yang lain. Kali ini kita akan belajar bareng untuk masih tentang hal stroberi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng lagi. Kita akan membahas hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum kita menanam stroberi. Nah, ini untuk para pemula juga sangat penting. Jadi satu itu kita pengolahan lahan itu sangat penting. Jadi saat pengolahan lahan itu ada beberapa jenis. Satu ada waktu pemupukan. Nah, pemupukan organik atau non organik atau yang sejenis kimia. Dan yang kedua itu pemilihan bibit yang berkualitas dan sangat bagus. Itu juga akan sangat mempengaruhi, karena di saat kita memilih bibit yang bagus, tentunya nanti kita akan menghasilkan stroberi yang bagus juga. Nah, yang ketiga itu saat menanam. Jadi saat menanam itu kita nanti tidak boleh terlalu dalam atau terlalu naik. Jadi nanti kita beri contohnya. Jadi batang yang paling bawah itu tidak boleh terlalu dalam. Dan yang keempat itu suhu atau temperatur. Jadi kalau di dalam greenhouse ini suhunya sangat diatur. Kalau di tempat kita sekarang ada mesin otomatis, jadi kalau saat suhunya terlalu panas, nanti kangki atau greenhouse-nya itu bisa naik sendiri secara otomatis. Nah, mungkin kalau teman-teman yang penghobi baru, pecinta pemula-pemula baru, mungkin baru nanam 1, 2, 3 buah di dalam atau di depan rumah itu, nanti saat malam mungkin bisa dimasukkan ke dalam rumah untuk belajar cara-cara pemeliharaan stroberi yang bagus seperti apa. Dan yang kelima itu perawatan berkala, atau saat kita sudah ditanam seperti ini, kita harus rajin memangkas sulur, daun, atau anak atau induk kecil yang bukan dari induk, tunas kecil seperti itu yang tumbuh di samping-sampingnya itu, dan membersihkan ini rumput-rumput liar. Nah, itu juga sangat penting karena hama itu datang biasanya karena ada rumput-rumput liar di sekitar tanaman stroberi kita. Dan yang keenam itu adalah biasanya proses serbuk sari. Nah, kalau di Jepang sendiri di dalam greenhouse ini kita proses serbuk sarinya kita menggunakan lebah haji atau bisa disebut lebah. Nah, jadi proses serbuk sari itu sangat penting sekali pada bunga stroberi. Jadi sekarang di dalam satu greenhouse ini ada satu kotak hitam itu. Nah, ini isinya lebah semua, hampir sekitar 1000 sampai 2000 lebah. Nah, untuk proses serbuk sari kalau yang sempurna prosesnya, nah buahnya bisa seperti ini, manis. Nah, bisa manis, bisa besar-besar seperti ini. Nah, karena proses serbuk sarinya ini berjalan bagus. Tapi kalau proses serbuk sarinya kurang bagus, nah atau gagal, nanti buahnya bisa seperti ini. Nih, buahnya enggak berkembang dengan bagus. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia masih mengandalkan udara untuk proses serbuk sari atau perontokan pada bunga. Nah, kalau di Jepang sendiri sudah wajib memakai haji atau disebut lebah. Nah,
ke-7. Sekarang pemberian nutrisi secara rutin atau berkala. Jadi setiap hari itu kita harus memberikan nutrisi pada tanaman stroberi yang kita tanam. Nah, kurang lebih itu sehari sekali di waktu pagi jam 9 atau setengah 10 itu, tergantung cuaca juga. Kalau mau cuaca mendung, kita cukup sekali saja memberikan nutrisi. Tapi kalau cuaca panas seperti ini, kita bisa memberikan 1 kali nutrisi, dan sorenya itu cukup penyiraman air biasa. Nah, untuk yang ke-8 itu ada proses penyemprotan atau pestisida. Jadi kita juga perlu pestisida untuk tanaman-tanaman, untuk supaya tetap terjaga kualitasnya dan mengurangi hama-hama atau lalat kecil. Nah, kalau di sini ini ada alat bantu seperti kalau di Indonesia apa, templekan lalat itu. Nah, ini ada lalat kecil-kecil seperti ini. Nah, ini untuk fungsinya untuk menangkap nyamuk-nyamuk kecil untuk mengganggu pada bunga stroberi ini. Dan yang ke-9 itu saat yang ditunggu-tunggu adalah saat panen. Nah, saat panen itu semua orang pasti suka kalau panen stroberi. Dan nanti kita akan kasih juga gimana cara waktu nanam stroberi sama semuanya, dan saat panen juga. Maaf, ada sedikit gangguan berisik karena ada pesawat tempur yang lagi latihan. Nah, yang ke-10 itu proses pengepakan atau apa ya, proses packing. Jadi sebelum kita jual itu kita ada proses packing, dan kita pilih beberapa jenis yang bagus. Jadi di Jepang itu tidak semua yang besar itu mahal. Jadi biasanya kalau sekarang tergantung ini apa, tergantung pasarnya. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan segini. Kalau yang besarnya lebih dari 40 gram itu mahal, tapi kalau besarnya cuma 30, 35, 20 itu harganya standar. Tapi kalau lagi hari Valentine, tahun baru, terus Imlek itu yang segini-segini itu malah lebih mahal. Yang ukurannya 12 sampai 17 gram. Nah, karena mungkin untuk pembuatan cake atau roti ya. Nah, kita coba ini rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Nah, mungkin itu saja atau itu dulu belajarnya kita. Semoga apa yang saya berikan ini mengedukasi teman-teman untuk pembelajaran, dan jangan lupa ikuti video selanjutnya, karena kita akan bahas nanti satu persatu untuk pengolahan lahan, pemilihan bibit, saat penanaman, pengaturan suhu, perawatan yang berkala atau proses serbuk sari, atau pemberian nutrisi, penyemprotan pestisida, pemakingan, dan lain-lain. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Bila ada yang kurang jelas atau pengen bertanya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari saya, ya. Nanti kita lihat dulu. Nah, sekian dulu kita belajarnya. Semoga belajar kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan tentunya untuk saya sendiri itu lebih semangat lagi dalam belajar. Semoga kita sukses. Salam petani muda, salam petani sukses.